Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang ukuran penyebaran data ya. Nah, di ukuran kemarin kalian sudah belajar yang namanya kuartil data tunggal. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang kuartil data kelompoknya. Ya, untuk data tunggal kemarin kan masih dikasih yang kayak 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kalau untuk data kelompok di sini disajikannya dalam bentuk tabel ya. Nah, terus rumusnya juga jadi seperti ini. Nah, rumus kuartil data kelompok itu ada QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurang FK dibagi FQI dikali P ya. Dengan di sini QI-nya itu kuartil ke I-nya. I-nya itu nanti misalkan kalian ditanya kuartil 1 berarti I-nya ganti 1. Kalau misalkan ditanya kuartil 2 berarti I-nya diganti 2, kuartil 3 I-nya berarti diganti 3 dan seterusnya. Kalau misalkan ditanya Ki 100 maka I-nya diganti 100. Nah, TBI-nya apa? TBI-nya itu tepi bawah kelas kuartil ke I ya. Nah, N di sini masih sama jumlah seluruh frekuensi, FK-nya masih juga sama jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I-nya, P-nya masih sama panjang kelas interval, dan FQI-nya frekuensi kelas kuartil ke I ya. Oke, di sini ada contohnya. Contohnya, tentukan kuartil bawah Q1 dan kuartil atas Q3 dari data hasil panen buah selama 80 hari pada tabel berikut. Nah, di sini udah ada tabelnya. Tabelnya sudah disajikan. Ya, katanya di sini tabel panen buah selama 80 hari. Nah, di sini adalah per kilonya 30 sampai 34 kilo ada 8 frekuensinya, sampai 60 sampai 60 sampai 64 kilo itu ada 70. Jumlah frekuensinya dalam ini ya, jumlah frekuensinya ada 80. Di sini 80 frekuensinya. Yang ditanya kalian harus menentukan kuartil 1, kuartil bawah, kuartil 1 dan kuartil atasnya Q3. Q1 dan Q3. Maka menggunakan rumus ini, QI. Ya, rumusnya berarti QI ditambah TBI ditambah I per 4N dikurang FK per FKI dikali P. Oke, penyelesaiannya lihat di sini. Yang pertama N-nya. N itu jumlah frekuensinya. Tadi jumlah frekuensinya ada 80. Tulis. Jumlah frekuensinya adalah 80. Yang ditanya adalah Q1. Berarti QI-nya nih yang dirumus diganti jadi Q1 ya. Q1. Untuk mencari kuartil 1 atau kuartil bawahnya, maka rumusnya adalah data ke 1 per 4. Ini kan I-nya ya. Dapat satunya ini dari mana? Dari rumus I-nya. Ya, katanya tadi ini rumusnya, lihat nih. Nih, yang ini I-nya diganti. Jadi 1, karena yang ditanya adalah Q1. 1 per 4. 4-nya dapat dari mana? 4 itu dari rumus awalnya. N dimasukin yang mana? N itu yang ini ya. N itu dimasukin yang jumlah frekuensinya N. Maka 1 per 4, lanjut ke sini, 1 per 4, N-nya berapa? 80. 1 per 4 dikali 80, berarti 80 per 4. 80 bagi 4 hasilnya adalah 20 ya. Sehingga Q1-nya terletak pada interval ketiga, yaitu 40 sampai 44. Maksudnya gimana? Oke, lihat. Frekuensi mana kalau yang dijumlah hasilnya adalah 20 ya. Lihat di sini. 8 ditambah 10 itu 18 ya. Berarti ini bukan termasuk, belum termasuk karena kuartilnya itu 20 ya, data ke 20. Terus maka 18 ditambah 13. Berapa 18 tambah 13? 31 ya. Nah, maka
hasilnya itu, si data ke-20 itu terdapat di 40 sampai 44 di sini ya. Nah, ini kuartil satunya, QI-nya atau Q1-nya. Nah, setelah dapat nilai Q1-nya, kita cari TB-nya. TB itu apa tadi? Tepi bawah kelas kuartil, berarti dikurang sama 0,5. 40 nih dari sini. 40 dikurang 0,5 jadi 39,5. FKI apa FKI? Frekuensi kelas kuartil. Kelas kuartil satunya adalah 13. Berarti FKI-nya 13. FK-nya apa? FK itu FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Sebelumnya ada angka berapa? Ada angka 8 sama angka 10. Berarti 8 tambah 10 jadi 18. Dan P-nya. P itu panjang interval kelas. Dari 30 sampai 35 intervalnya adalah 5. Ya, dapat semuanya. Kita masukkan ke dalam rumus Q1. TB tambah 1/4. Ini kan tadinya I ya, karena ditanya adalah Q1, maka diganti nih I-nya jadi 1. 1/4 N dikurang FK per FQI. Nah, TBI-nya tadi udah dapat, kita cari ya. Ini 39,5 ditambah 20 dikurang 18, itu dapat dari atas nih yang udah kita cari. Terus dibagi FQI-nya 13 dikali 5. Kita kurang sekarang. Ini ya 39,5 ditambah 20 dikurang 18 itu 2. Terus per 13 kali 5. Ini kali ini 10 ya. 10. 5 kali 2 10 berarti 10 per 13. 39,5 ditambah 10 per 13 hasilnya adalah 40,27. Ini baru dapat nilai kuartil satunya, tepi bawahnya. Yang ditanya lagi setelah itu adalah kuartil atas. Nah, lihat. Untuk mencari nilai kuartil atas di sini bedanya adalah kalau tadi yang ditanya Q1 atau QI ya. Q1-nya. Sekarang yang ditanya adalah Q3-nya. Berarti Q3 itu kuartil 3 diganti I-nya tadi sama angka 3 nih, di sini 3. Maka untuk mencari data ketiganya atau Q3-nya, I-nya diganti sama 3/4. Lihat di sini. 3/4. Kalau tadi kan yang tadi karena ditanya Q1 maka diganti 1, kalau ini ditanya Q3 maka di sini diganti 3. Jadi ininya fleksibel, bisa diganti-ganti sesuai dengan yang ditanya itu apa. Nah, berarti kita cari data ketiganya yaitu ya, atau Q3-nya itu gimana? 3/4 dikali 80. 80 tadi dapat dari jumlahnya ya. Maka 8 kali 3 itu berapa? 240. 240 dibagi 4, maka hasilnya adalah 60. Nah, terletak di mana nih si 60 itu? 60 itu terletak di mana? Lihat lagi tabelnya. Kalau tadi sampai sini baru 31, ditambah lagi sama 17. Jadi berapa? 31 tambah 17 baru 48. Ya, sampai data ke 45 49 itu baru 48. Tambah lagi sama 14. Jadi 62. Maka Q3-nya terletak pada data ke 50 sampai 54 dengan frekuensi 14 ya. Balik lagi ke sini. Udah dapat tuh. Berarti datanya data kelima yaitu 50 sampai 54. Maka kita bisa cari TB-nya. TB-nya berarti tadi apa tuh TB? Tepi bawah ya. Tepi bawahnya 50 dikurang 0,5 jadi 49,5. Frekuensi kelasnya, frekuensi kelas sebelum kelas yang tadi tuh FK-nya. Berarti ada 8 ditambah 10 tambah 13 tambah 17 ya. Nah, berarti 8, 10, 13 tambah 17, 48. Frekuensi kelas kuartilnya tadi 14. Ini P-nya masih sama ya, panjang kuartil kelasnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumusnya. Q3 TB-nya 49,5. Ininya 3/4 dikali 80 itu 60. FK-nya 48 dapat dari sini. Per F Q3-nya 14 dikali 5 ya.
49,5 ditambah 12. 12-nya dapat dari mana? 60 dikurang 48. 60 dikurang 48 itu 12 dibagi 14 kali 5. Ya, hasilnya adalah 53,79. Jadi kelas kuartilnya berturut-turut, yaitu yang pertama 40,27 dan 53,79. Oke, sampai di sini untuk data yang kelas kuartil, data kelompok. Kalau misalkan belum paham nanti ditanyakan lagi. Sekian mungkin penjelasannya untuk data kuartil berkelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.